Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Pada stroke iskemik terjadi iskemia akibat sumbatan atau penurunan aliran darah ke otak, sehingga menyebabkan terjadinya kematian sel-sel pada sebagian area di otak. Tanda dan gejala stroke, ingat slogan segera ke RS. Pertama ada SE, senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Kedua ada GE, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Tiga, RA, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata yang dibicarakan atau bicara tidak nyambung. Yang keempat, kebas atau kesemutan separuh tubuh. Yang kelima, R, rabun, pandangan satu mata kabur dan terjadi secara tiba-tiba. 6 itu S, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan serta terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi atau tremor, gemetar, dan sempoyongan. Yang pertama, kekurangan suplai O2 menuju otak. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah di otak dan adanya sumbatan bekuan darah di otak. Tiga itu ada faktor risiko medis, contohnya yaitu hipertensi, kolesterol, gangguan jantung, diabetes, dan riwayat stroke dalam keluarga. Empat adalah faktor risiko perilaku yang terdiri dari merokok, makanan tidak sehat, mengkonsumsi alkohol, dan kurangnya olahraga. Dapatkah penyakit stroke dicegah? 10% stroke terkait dengan 10 risiko yang dapat dicegah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah stroke. Yang pertama, kontrol tekanan darah. Yang kedua, lakukan olahraga ringan minimal 5 kali seminggu dan minimal 30 menit. Yang ketiga, makan makanan seimbang dan sehat. Perbanyak buah dan sayuran, serta kurangi garam. Yang keempat, kontrol kadar kolesterol. Yang kelima, pertahankan berat badan yang seimbang. Yang keenam, berhenti merokok dan hindari asap rokok. Yang ketujuh, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kedelapan, periksa dan obati penyakit jantung. Yang kesembilan, kurangi risiko diabetes. Dan yang kesepuluh, dapatkan pengetahuan tentang stroke. Perawatan pada penderita stroke. Yang pertama, pertahankan komunikasi dengan penderita, bicara yang pelan dan jelas. Yang kedua, jaga masukan nutrisi dan cairan yang baik, bantu penderita saat makan, modifikasi makanan yang halus dan mudah ditelan. Yang ketiga, berikan latihan gerak pasif pada bagian yang lumpuh untuk mencegah kekakuan atau kontraktur. Yang keempat, ubah posisi tubuh penderita dengan kelumpuhan total atau sebagian untuk mencegah adanya luka akibat tekanan atau dekubitus. Terapi akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tertentu pada tubuh. Terapi ini bisa diberikan kepada penderita stroke non-hemoragik. Tujuan dari terapi ini adalah yang pertama, membangun kembali sel-sel dalam tubuh yang melemah, meningkatkan relaksasi otot, mampu membuat sistem pertahanan, meregenerasi sel tubuh, serta menghilangkan ansietas. Selamat pagi, Pak. Pagi, Nak. Perkenalkan, saya Mita, saya perawat yang bertugas menjaga Bapak hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Baik, Pak, bagaimana kondisi Bapak saat ini? Apakah ada keluhan? Iya, ada keluhan karena tangan kanan saya kaku. Baik, Pak, kedatangan saya di sini adalah untuk melakukan terapi akupresur tujuannya adalah untuk mengatasi kekakuan pada sendi Bapak dan untuk merelekskan otot. Waktu yang dibutuhkan di sini 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya permisi sebentar untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat-alat.
Baik, untuk tahap kerja, alat-alat yang dibutuhkan di sini yaitu tisu kering, tisu basah, dan minyak zaitun. Untuk tahap kerja, perawat mencuci tangan, perawat menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai atau kain jendela. Yang berikut, perawat menggunakan masker dan handscoon jika perlu. Berikut atur posisi pasien pada posisi supinasi atau posisi terlentang. Baik Bapak bisa berbalik agar kita melakukan. Berikut pastikan klien berada pada posisi yang rileks dan nyaman. Bantu melepaskan aksesoris pada pasien atau melepaskan baju pasien. Baik, yang berikut bersihkan telapak kaki klien menggunakan tisu basah. Kemudian keringkan menggunakan tisu kering. Permisi ya Bapak. Bersihkan kaki klien menggunakan tisu basah, lalu kemudian keringkan menggunakan tisu kering. Setelah itu, tuangkan minyak zaitun pada tangan perawat, kemudian masase secara ringan pada area kaki pasien. Kemudian, cari titik rangsangan yang ada pada tubuh pasien dan lalu menekannya hingga sistem saraf. Untuk titik yang pertama yaitu pada melakukan titik akupresur pada titik KL1, lakukan selama 2 menit. Letaknya itu di bawah telapak kaki pasien. Ditekan selama 2 menit. Kemudian setelah itu, memulai akupresur pada titik LR3, lakukan selama 2 menit di tungkai kaki pasien. Ditekan selama 2 menit. Setelah itu, melakukan akupresur di titik ST36, yaitu di belakang betis atas pasien, tepatnya di sini. Tekan selama 2 menit. Kemudian oleskan minyak dan lakukan akupresur pada titik L14, yaitu pada tungkai tangan, tungkai jari. Tekan selama 2 menit. Setelah itu, melakukan akupresur pada titik DU16, yaitu pada tungkai leher pasien. Jangan lupa menggunakan minyak. Permisi ya Pak. Yang berikut, lakukan akupresur pada titik GB20, yaitu pada kedua tungkai leher pasien. Jangan lupa menggunakan diolesi dengan minyak. Lakukan selama 2 menit. Yang berikut, lakukan akupresur pada titik GB21, yaitu pada tungkai kedua bahu pasien. Tekan selama 2 menit. Yang berikut, melakukan akupresur pada titik TH17, yaitu pada di bagian bawah telinga pasien. Tekan selama 2 menit.
jam untuk menguatkan dan 40-60 kali pemijatan atau putaran ke kiri untuk melemahkan. Pemijatan dilakukan pada masing-masing bagian tubuh, kiri dan kanan kecuali pada titik terletak di bagian tengah. Yang berikut pada tahap terminasi, kembalikan pasien pada posisi semula. Baik, setelah merapikan pasien, sampaikan pada pasien bahwa tindakan telah selesai dan evaluasi respon pasien. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah sudah jauh lebih baik, lebih mendingan atau bagaimana Pak? Ya, sudah mendingan. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita akan jadwalkan lagi teknik akupresur ini saat Bapak masih merasakan kekakuan pada otot Bapak. Baik Pak, saya permisi ke ruangan sebentar. Jika Bapak memerlukan bantuan perawat, Bapak bisa menyuruh anggota keluarga untuk memanggil kami di ruang perawatan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Stroke menyerang dengan cepat, begitu juga seharusnya kita menangani dengan cepat.